Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abidin SPDI, nomor peserta 12753700127. Saya adalah guru pendidikan agama Islam SD Negeri 060837 Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sekaligus mahasiswa PPG Daljak Bek 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara, Kota Medan. Hari ini tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan bukin dengan tema haji dan kurban. Selamat menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Kak. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam kesehatan kita ini kita dapat belajar aktivitas kita kembali untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mengucapkan syukur alhamdulillah dan menyanyikan sebuah lagu nasional sebagai nasionalisme kita bernegara. Untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu program Pancasila. Oke, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan ataupun lagu Garuda Pancasila sebagai rasa kecintaan kita terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, sebelum kita memasuki lanjuti acara kita, pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak kami Adam, pada berdoa. Silakan anak. Sama-sama. Sama-sama. Bismillah. Wabil
dengan doa yang kita panjatkan, semoga kita sehat selalu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak mengabsen. Ini siapa yang nggak datang? Yuan Faiz, Kirana, Abrom, Kenzo, Adam Syarif, Zahira, Gafar, sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat. Nabila, Nadira, ya, alhamdulillah hadir semua yang sakit. Jadi kalau yang sakit kita doakan semoga sakitnya sembuh supaya dapat belajar seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Lanjut, mari kita tepuk semangat dulu supaya semangat kita untuk belajar hari. Tepuk semangat. Alhamdulillah, anak bapak semuanya sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak bapak, anak semuanya yang bapak sayangin, pada hari ini adalah tema kita tentang haji dan umrah. Jadi sebelum memasuki materi terlebih dahulu bapak, nanti kira-kira siapa yang tahu tentang haji ataupun umrah? Siapa yang tahu tentang haji? Ya. Ada? Haji adalah apa? Haji adalah sesuatu kegiatan ataupun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah atau berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu di mana? Di kota Makkah ataupun Makkahul Mukarramah. Ya. Itulah namanya haji. Haji itu adalah sesuatu ataupun yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berziarah, berkunjung, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan amal ibadah ke Baitullah. Dilakukan setiap bulan Zulhijjah. Ya, nah ini ya penjelasannya. Raja haji ialah berkunjung ke Baitullah, menunaikan beberapa amalan haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan
wajib dilaksanakan oleh setiap muslim maupun muslimat, muslimin wal muslimat, orang Islam laki-laki dan Islam ya, bagi yang mampu. Kalau sudah mampu, wajiblah dia melaksanakan ataupun ziarah, berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum pada rukun Islam yang kelima. Lanjut. Syarat haji. Yang melakukan syarat haji yang kita lakukan nanti sebelum melaksanakan haji itu ada syarat. Ada syaratnya apa nak? Supaya bisa melakukan ziarah ke Baitullah, ya, ke rumah Allah, ya, berkunjung ke Makkahul Mukarramah, itu ada syaratnya. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 5. Yang pertama dia harus Islam. Yang kedua dia harus balik ataupun dewasa. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat dia mampu. Mampu di sini mampu dalam segala hal. Mampu sehat badannya, mampu badannya melaksanakan ya amal ibadah yang dilakukan di sana. Mampu keuangannya, ya, mampu rohaninya, mampu keimanannya. Nah, itu yang dikatakan mampu di sini. Yang kelima adalah merdeka. Merdeka itu adalah hamba yang dimerdekakan oleh seorang majikan ataupun disebut juga dengan anak asuh, ya, yang dipekerjakan di rumah majikan tersebut, maka suatu saat dia akan dimerdekakan oleh majikannya, maka itulah yang disebut dengan merdeka. Bolehlah dia melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah ataupun ziarah ke Baitullah. Lanjut. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji di sini ialah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Ya, ada rukun-rukunnya. Kalau tidak dikerjakan rukunnya, hajinya juga tidak sah. Selanjutnya, ihram disertai dengan niat. Nah, ini rukunnya. Yang pertama, ihram disertai dengan niat. Apa niatnya? Nawaitu haji. Ya, nawaitu sengaja aku menunaikan ibadah haji ke Baitullah yang wajib atas diriku karena Allah Ta'ala. Sebelum memakai kain ihram dianjurkan. Jadi ihram ini disertai dengan niat. Setelah disertai dengan niat, kita memakai pakaian ihram, baik laki-laki maupun perempuan. Lanjut. Hukumnya Arafah. Nah, ini tadi nak rukunnya, ya. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu ngapain? Wukuf di Arafah adalah berdiam diri sambil berzikir. Di mana? Berzikir mendengarkan khutbah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tawaf, apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, sudah paham kan? Sudah pernah manasik haji? Nah, kita di sana mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Terus harus suci daripada habis, ya, suci daripada hadas dan najis. Ya, menutup aurat. Lanjut, dimulai dan diakhiri dari sudut Hajarul Aswad. Berarti sebelah kiri. Hajarul Aswad itu sebelah kiri. Dari Hajarul Aswad itulah sebelah kiri. Lanjut, macam-macam tawaf, ya, tawaf kudum, tawaf ifadah dan tawaf wada.
ya, tawaf sunnah. Selanjutnya sa'i. Sa'i itu lari dari kecil antara Safa dan Marwah. Lanjut tahallul. Tahallul artinya bercukur atau menggunting rambut. Ya, urutan hajinya. Selanjutnya tertib. Tertib itu adalah berurutan. Ya, tidak boleh mendahulukan yang belakangan didahulukan. Selanjutnya wajib haji. Apa wajib haji? Wajib ialah rangkaian amalan ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah, akan tetapi harus membayarkan macam-macamnya. Nah, dan musuh mikat zamani, macam-macam haji. Haji tamattu ada, haji ifrad dan haji qiran. Hikmah haji, ya, semuanya pakai hikmah. Setiap yang kita lakukan mempunyai hikmah. Hikmahnya yang pertama membentuk sikap disiplin kita, menambah ketakwaan kepada Allah jelas, menambah pemahaman terhadap sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim. Bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Di sana bertemu semua dari negara apapun, tetap di sana bertemu di seluruh negeri ataupun seluruh dunia ini, boleh di sana berjumpa di sana. Ya, mau apa bangsa apa di sana jumpa pada saat menunaikan haji. Terus membentuk dan menjadi pribadi yang baik. Jelas, ya. Ketika kita sudah menunaikan haji, perubahan pribadi setiap haji, alhamdulillah biasanya berubah, apalagi hajinya kan mabrur dan mabrur. Lanjut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kurban, ya. Kurban, apa itu kurban? Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan apa? Menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah juga. Semua yang kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, syarat dan waktu kurban apa syaratnya? Ada juga syaratnya. Syarat orang yang berkurban itu punya syarat. Syaratnya Islam, berakal, balik dan mampu. Waktu berkurban kapan? Dimulai setelah sholat Idul Adha. Dilanjutkan dengan 3 hari, ya. 3 hari tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13. Syarat hewan kurban. Hewan kurban apa? Hewan ternak, domba, kambing, lembu, unta dan sebagainya. Hewan tersebut yang cukup umur, ya. Kalau nggak cukup umur tak boleh, tak bisa untuk berkurban. Yang selanjutnya hewan tersebut sehat dan tidak cacat. Itu yang bisa dibolehkan untuk kurban. Tujuan dan hikmah kurban. Tujuannya apa kita berkurban? Tujuannya meneladani kisah ketulusan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail anaknya alaihissalam. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan kita memiliki sifat dermawan dan peduli kepada sesama, memiliki sifat apa? Sifat pikir dan rakus. Yang kelima, berbagi kebahagiaan dengan orang yang kurang mampu. Jadi ini hikmah kurban itu, berbagi. Ketika kita lagi berkurban, sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah kurban, ya. Insyaallah pada tanggal 6 April orang tua kita jika ada yang berkurban, maka nanti berbagilah, berikanlah kepada orang yang membutuhkan, ya. Apalagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak pernah memakan daging, yang kita kasih kepada saudara-saudara kita, tetangga kita yang terdekat. Kenapa? Supaya kita termasuk orang yang salah satunya yang dapat berbagi antara sesama. Inilah pada hari ini tema kita yang kita Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi ini dapat kita atau dapat anak-anak Bapak paham apa itu hikmah haji dan apa juga kurban. Ini Bapak kasih tugas, ya, mengerjakan tugas kelompok, ya, sebutkan hikmah haji, ya, juga hikmah kurban, ya, tugas kelompok dikerjakan, hikmah hajinya apa,
hikmah kurbannya apa, ya. Nanti Bapak sampaikan tadi. Oke, lanjut. Dikerjakan, nak, dikerjakan. Ambil. Dikerjakan secara berkelompok. Terus kelompoknya sudah Bapak ambil, dan salah satu kelompok satu untuk maju ke depan membacakan tugas kelompoknya. Tidak. Ada yang kuat, ya. Ismail Haji. Hikmah haji membentuk sikap disiplin, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pemahaman terhadap sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, memperkuat ukhuwah Islamiyah, membantu dan menjadi pribadi yang lebih baik, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dan hikmah bertugas. Dan bisa keputusan dan ketaatan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengajarkan memiliki sifat dermawan dan peduli kepada sesama. 4. Memiliki sifat ikhlas dan fokus. 5. Berbagi kebahagiaan dengan yang kurang mampu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya Bapak kasih tugas untuk tugas closing, dapat mengerjakan soal yang Bapak berikan. Oke, tugas mandirinya sudah selesai. Selesai tugasnya. Ya. Anak Bapak yang Bapak sayangi, hari ini pembelajaran kita sudah rampung, dan sebagai kesimpulan, mari kita telah Bapak semua dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertakwa itu Allah wala tamutunna illa wa antum. Bertakwalah kamu pada dimanapun kamu berada. Sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu yaitu haji dan kurban. Haji itu adalah sebagai momentum untuk kita dalam hidup ini, ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji itu diperintahkan kepada kita. Nanti insya Allah kita mampu dalam segala hal, ya, kita insya Allah semua bisa menunaikan haji itu kewajiban. Jika kita mampu atau dapat berbagi, mari kita sisihkan harta kita nanti, ya. Mudah-mudahan
kita termasuk orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang Bapak sampaikan atas materi pada hari ini, yaitu pelajaran ke-9, yaitu Al-Jin dan Tuhan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya rabbal alamin. Maka tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.